Kejaksaan Agung menanggapi soal kemungkinan memanggil suami Ketua DPR RI Puan Maharani, Happy Hapsoro, terkait dengan perkara korupsi BTS 4G Kemenkominfo. Jadi memang belum ada pemanggilan terhadap Belum, sampai saat ini belum. Ya, apakah nanti tidak untuk kemungkinan saya bisa juga dipanggil. Itu tadi saya bilang semua adalah tergantung kepentingan penyidik. Horas, Baligi Akademi dari tepian Danau Toba yang sangat indah. Oke pemirsa, kita kupas lagi berbagai persoalan korupsi ya, yang ditangkap tetapi masih tebang pilih dan tebang pilih. Itulah kualitas pekerjaan dari KPK dan Kejaksaan Agung ya, di kasus korupsi BTS 4G ya, Base Transmission Transceiver System itu, yang melibatkan ketiga aktor utama ya, Johnny G. Plate, Menteri Kominfo, terus Anang Ahmad Latif, Direktur Utama Bakti Kominfo, dan Irwan Hermawan, Komisaris PT Solitech ya. Jadi mereka sudah didakwa, tetapi masih banyak yang belum digeret ke pengadilan. Salah duanya adalah kita lihat di sini ya, si Sugiono ya, Menteri Luar Negeri Prabowo Subianto, kabinet merah merah pucat atau merah hitam ya. Nistra Yohan menerima 70 miliar ya, staf ahlinya ini Sugiono untuk Komisi 1 DPR, tapi mereka juga Komisi 1 DPR ini nggak diperiksa 70 miliar itu ya. Ya, uang suap itu yang katanya untuk menghentikan penyidikan dan penyelidikan ya, maklar kasus di Kejaksaan Agung ya, baik ketuanya Metua Fiada Hafid dan lainnya ini nggak digulung juga, nggak diperiksa. Jadi aman mereka semua, mulai dari ini dulu Wakil Ketua Komisi 1 DPR ya, karena yang mengawasi untuk Kementerian Kominfo itu mereka Komisi 1 DPR ya. Nah, ini menerima duit, tapi Nistra Yohan yang merupakan staf ahlinya Sugiono juga nggak digulung, nggak ditangkap, diperiksa pun nggak sama Jaksa Agung. Apalagi Sugiono, menteri kesayangannya Prabowo Subianto, dan para Komisi 1 DPR ini. Metia Hafid ini kan sekarang, Menkominfo sekarang ya, nggak diperiksa, padahal jelas di keputusan itu ya. Ini ya, penyerahan uang kepada Nistra Yohan, stafnya Sugiono Menlu sekarang, 70 miliar yang dilakukan 2 kali. Berdasarkan informasi dari terdakwa Irwan Hermawan bahwa uang tersebut diperuntukkan Komisi 1 DPR RI ya, periode 2019-2024. Selanjutnya, saksi menghubungi Nistra dan sepakat bertemu di Swiss Bell Hotel Pondok Indah. Dalam pertemuan tersebut, Nistra mengarahkan agar penyerahan uang tersebut dilakukan di daerah Gandul, Depok. Dan yang kedua di salah satu hotel yang berada di Bogor. Ya, 70 miliar 2 kali disetor kepada Nistra Yohan. Untuk apa? Komisi 1 DPR. Ya. Staf ahlinya Sugiono, aman masih Sugiono, sampai sekarang nggak diperiksa. 70 miliar uang rakyat itu. Ya, kepada Komisi 1 DPR juga. Ketua, wakil ketua, anggotanya siapa saja yang menerima 70 miliar itu. Ya, inilah tebang pilih dan tebang pilih. Ya, begitu juga dengan Dito Aryo Tejo. Ya, di sini juga di tabel ada ini. Dito Aryo Tejo. Ya, inilah Nistra Yohan. Ya, staf ahlinya Sugiono. Desember 2021 dan pertengahan tahun 2022. 70 miliar. Terus si Dito Aryo Tejo ini November Desember 2022. Menpora sekarang 27 miliar cuma dibaliin katanya. Itu pun katanya ya. Setelah itu aman dia, nggak digulung ya, ditangkap, diperiksa. Ya, inilah dia nih, mereka ini 27 miliar. Windu Aji Sutanto ya, mantan tim sukses Joko Widodo dalam kampanye Pilpres 2014. 70 miliar juga uang suap, sampai sekarang aman. Aman sampai sekarang ya. Tidak ditangkap ya. Memang dia kena pidana di kasus suap
tambang ilegal ya, tetapi untuk kasus ini belum. Si Windu Aji Sutanto, disinilah tabelnya ya, Windu Aji Sutanto. Ini dia 7 Agustus Oktober 2022, Windu Aji Sutanto dan Setio 75 miliar. Ini dari keputusan ya, bukan saya karang-karang. Ini kalian bisa cari untuk terdakwa Irwan Hermawan kasus BTS 4G di Direktori Putusan Mahkamah Agung ya. Jadi banyak kali yang belum yang belum tersentuh ya di kasus BTS 4G. Tadi Windu Aji Sutanto, tim sukses Joko Widodo ya 2019. Terus si Sugiono, Menlu, kesayangannya Prabowo Subianto 70 miliar lewat Nistra Yohan, staf ahlinya Komisi 1 DPR. Aliran dananya juga untuk ini juga para Komisi 1 DPR RI 2019-2024 ya. Terus Dito Aryo Tejo malah jadi Menpora. Parah, katanya akan saya kejar ke Antartika ya. Prabowo ya. Begitu juga ya untuk kasus yang sama ya. Kita lihat juga ada seseorang bernama terdakwa juga sudah ditangkap ya, bernama Muhammad Yusrizky Mulyawan, menerima 70 miliar ya, katanya totalnya 90 miliar, tapi dari si Irwan Hermawan ini terdakwa itu memberikan kepada Muhammad Yusrizky Mulyawan sebesar 75 miliar suap juga ya. Muhammad Yusrizky Mulyawan ini adalah direktur perusahaan bernama PT Basis Utama Prima atau PT BUP yang merupakan milik Hapsoro Sukmono Hadi alias Happy Hapsoro, suami Puan Maharani ya. Ternyata Muhammad Yusrizky Mulyawan itu ya merupakan direktur dari PT Basis Utama Prima yang 99% sahamnya milik Hapsoro Sukmono Hadi alias Happy Hapsoro yang merupakan suami dari Puan Maharani 75 miliar atau katanya 90 miliar. Tetapi Kejaksaan Agung sampai detik ini tidak pernah memanggil orang ini. Karena pada saat itu ketua DPR-nya dan masih sekarang DPR-nya adalah Puan Maharani. Inilah namanya tebang pilih di penegakan hukum di Indonesia. Hanya karena dia suaminya ketua DPR tidak dipanggil, diperiksa. Bagaimana mungkin direktur utamanya dari perusahaan PT BUP tadi itu, apa itu BUP itu? Lupa. Basis Utama Prima itu ditersangkakan, orang ini tidak. Padahal dia adalah pemilik saham PT BUP itu 99%. Dipanggil pun tidak ada nyali. Kejaksaan Agung memanggil orang ini. Itu kan uang rakyat ya. Harusnya kalau uang rakyat siapapun ribet gitu. Walaupun itu presiden. Apalagi cuma suami ketua DPR ya. Jadi teori-teori hukum yang mengatakan equality before the law, asas persamaan ya, perlakuan di depan hukum itu masih jauh dari kenyataan. Masih omong kosong terus ya. Memanggil Hapsoro ini aja, Happy Hapsoro ini yang merupakan ketua wakil suami dari Puan Maharani tidak berani. Aduh. Semua dipanggil ya, tetapi tadi ini istimewa, Happy Hapsoro suami dari ketua DPR Puan Maharani nggak dipanggil, nggak diperiksa. Nistra Yohan yang merupakan staf ahli Sugiono juga nggak diperiksa. Si Sugiono juga ya, anak kesayangannya, ideologinya Prabowo Subianto tidak diperiksa. 70 miliar itu. Berikut dengan Komisi 1 DPR juga nggak diperiksa, termasuk yang Menkomdigi, Menamaulan makasai. Menkomdigi, itu Mutia Hafid
nggak dipanggil juga, nggak diperiksa. Dito Aryo Tejo setelah memulangkan suapnya 27 miliar, bebas jadi Menpora. Terus si Windu Aji Sutanto, itu juga ya orang dekatnya si Joko Widodo ya, ini ya menerima berapa Windu ini 75 miliar juga nggak diapa-apain. Jadi kacau kali penegakan hukum Indonesia. Buat aja lah undang-undang KUHP Pak Prabowo Subianto untuk orang-orang yang dekat dengan kekuasaan, apalagi keluarga orang-orang elit di Indonesia, hukum tidak berlaku gitu loh. Gitu aja. Ini kan uang rakyat ini semua ini ya, uang rakyat. Ini kan uang rakyat ini, uang rakyat. Ya, ini uang cash ini dari BTS 4G. Yang dari APBN murni, uang pajak, uang rakyat Indonesia. Kok begini disebar-sebar duitnya dan orang yang menerima tidak pernah dipanggil, diperiksa hanya karena dia mantan suaminya ketua DPR Puan Maharani. Siapa ini? Happy Hapsoro. Belum lagi Sugiono Menlu, belum lagi Menkom Digi ketua Komisi 1 DPR RI yang katanya uang 70 miliar itu mau dibagi-bagi untuk Komisi 1 DPR. Belum lagi Dito Aryo Tejo. Mana ini hukum di Indonesia ini? Udahlah, Indonesia gelap, Indonesia hancur, Indonesia babak belur. Ya, Indonesia bubar, Pak. Saya yakin ya banyak penduduk-penduduk khususnya di luar Jawa itu menyesal gabung ke Indonesia. Khususnya loh. Kenapa? Ya banyak miskin. Penegakan hukum hancur. Hutan dihabisi untuk elit-elit. Termasuk bapak sendiri 500.000 hektar lahan HGU, si Eka Cipta Wijaya 3 juta hektar lahan HGU. Siapa lagi itu? Si Erick Thohir 482.000 hektar untuk tambang lahan HGU juga. Semua untuk kalian. Jadi nyesal kita gabung sama Indonesia ini. Katanya Sumpah Pemuda 28 Oktober 2000 berapa itu. Jadi kayak mana lah, jadi nyesal ya. Kayak gini lah penegakan hukum. Hanya karena dia suaminya si ini. Dipanggil pun tidak, nyalinya pun nggak ada. Parah lah. Inilah mega korupsi proyek dari ini ya, Ermol. Proyek BTS Bakti. Advokat ini minta Kejagung panggil suami Puan Maharani. Ya, pembina Dewan Pengacara Nasional. Ya, Kejaksaan Agung didesak untuk memanggil ya suami ketua DPR RI Puan Maharani, Hapsoro Sukmono Hadi alias Hapsoro, terkait kasus ini ya, mega korupsi BTS 4G Bakti Kementerian Komunikasi ya, dengan merugikan uang rakyat 8 triliun. Kejagung harus berani panggil suami Puan Maharani, jangan cuma dirutnya saja yang jadi tersangka katanya ya. Ya iyalah ya. PT Basis Utama Prima itu disebut sebagai basis investment yang merupakan perusahaan yang 99%-nya dimiliki oleh Happy Hapsoro, suaminya Puan Maharani, tapi yang ditersangkakan di penjara cuma dirutnya saja. Itulah Indonesia. Ini dari TV One ya. Fakta persidangan korupsi BTS. Saksi akui beri uang 7 miliar ke suami Puan Maharani. Nah, itu ada saksi bilang, tapi aman ya. Ke siapa tadi? Muhammad Yusrizki itu 75 miliar. Ke sini ke suami Puan katanya 7 miliar. Parah. Ini peran direktur perusahaan milik suami Puan di kasus BTS berdasarkan dakwaan Johnny G. Plate. Inilah apanya ya, perannya. Peran anak buah Hapsoro Sukmono Hadi alias Happy Hapsoro, tersangka Muhammad Yusrizki Mulyawan, terungkap dalam persidangan perdana pembacaan dakwaan 3 terdakwa kasus korupsi dan tidak pidana pencucian uang dalam pembangunan serta penyediaan infrastruktur BTS 4G Bakti Kemenminfo 2020-2022. Yusrizki merupakan direktur utama pada PT Basis Utama Prima BUP. Mayoritas saham perusahaan ini dimiliki
suami Ketua DPR Puan Maharani, Hapsoro Sukmono Hadi, menantu dari mantan Presiden Megawati Soekarno Putri, itu adalah pemilik mutlak 99% pemegang saham PT BUP. Ya, Yusriski disebut menerima uang korupsi kurang lebih 90 miliar dari total kerugian negara 8,03 triliun terkait kasus yang menyeret ex Menkominfo Johnny Gerard Plate. Ya, pekan lalu penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus melakukan blokir sejumlah aset dan beberapa rekening perusahaan di bidang investasi energi terbarukan. Aduh, parah ya. Jadi inilah ya, bahwa terdakwa Johnny G. Plate pada awal tahun 2021 bertempat di ruang kerjanya memerintahkan Anang Ahmad Latif untuk bertemu dengan Muhammad Yusriski Mulyawan, membicarakan bisnis yang dapat dikerjasamakan dengan proyek BTS 4G. Ya, atas perintah Johnny G. Plate tersebut, Anang Latif bertemu dengan Yusriski bersama-sama Irwan Hermawan. Anang Latif dan Irwan juga bersama-sama terdakwa dalam kasus ini. Ya, ketiganya bertemu membahas proyek BTS 4G dan perintah Johnny G. Plate itu. Atas perintah Johnny G. Plate, ya, Anang Ahmad Latif bertemu dengan Irwan Hermawan dan menyampaikan perintah terdakwa Johnny G. Plate supaya pekerjaan power system BTS 4G Bakti meliputi baterai dan solar panel paket 1 sampai dengan paket 5 agar diserahkan kepada grup bisnis Muhammad Yusriski Mulyawan. Ya, itulah dia. Ya. Jadi perusahaannya miliknya suami Puan Maharani itulah ya, mendapat proyek ditunjuk langsung oleh siapa ini, Johnny G. Plate. Ya, nanti kasih ke sini ya. Begitulah ya, kayak uang 8 triliun itu dianggap Johnny G. Plate ini kayak uang mamaknya mungkin ya, uang opungnya gitu. Itu yang mengerjakan ya. Padahal harusnya tender itu harus terbuka, harusnya. Itulah peran dari perusahaan dari suami Puan Maharani ini ya, Happy Hapsoro, sampai sekarang tidak dipanggil, tidak ada nyali, cuma dirutnya saja yang diterdakwakan. Happy Hapsoro hidup bahagia bersama Puan Maharani, padahal perusahaannya itu terlibat korupsi. Ya, 99% sahamnya dimiliki oleh Hapsoro dan dia lepas tangan. Baik Happy Hapsoro, Sugiono, Nistra Yohan, Dito Aryo Tejo, ya, Dito Aryo Tejo itu Menpora saat ini, Sugiono itu Menlu saat ini, ya, terus mantan ketua Komisi 1 DPR RI, Mutia Hafid, 2019-2024 masih menjadi Menkom Digi, ya, padahal 70 miliar katanya uang beredar ke Komisi 1 DPR itu dari keputusan, tapi tidak ditindaklanjuti karena memang mereka orang-orang yang istimewa di mata hukum, orang-orang yang ya tidak seperti kita ya, maling kates aja nyolong buah di tetangga langsung gesit sekali tuh polisi, jaksa dan hakim untuk menghukum kita ya. Kalau kita nyolong ayam aja, misalnya ayam liar aja, mungkin sudah masuk kurungan kita, langsung menggebu-gebu itu polisi, jaksa dan hakim memasukkan kita minimum itu 6 bulan itu ya. Menabrak soban aja pun bisa 6 bulan itu di kurungan. Ada nenek-nenek di Toba ya, menabrak soban aja, padahal katanya soban yang ditanam sendiri bisa 6 bulan di penjara ya. Kalau orang-orang ini hitungan puluhan miliar santai. Inilah penegakan hukum yang akan membuat Indonesia hancur. Dan banyak provinsi sekarang merasa menyesal gabung ke Indonesia. Kenapa lah mesti gabung? Toh juga jadi negara miskin. Bukan hanya negara miskin yang ratusan juta penduduknya miskin, tetapi negara dengan penegakan hukum paling hancur sedunia. Ya. Polrinya saja terburuk se-Asia Tenggara. Ini kan bukan sebuah negara yang dimimpikan oleh para orang-orang yang dulu menamakan diri wakil pemuda di Sumpah Pemuda itu. Nggak mungkin mereka memimpikan negara hancur seperti ini. Ya, penegakan hukum suka-suka tebang pilih, hancur-hancuran. Ya, negara miskin, tetapi para pejabat kaya semua.
Ya, tukin para pejabat itu bisa sampai 121 juta per bulan, ada 117 juta per bulan, 47 juta per bulan, rakyat miskin. Tentu kalau yang masih hidup mereka yang melakukan Sumpah Pemuda itu, pasti mereka menyesal itu. Kok jadi negara kayak gini yang kita impikan ya? Negara dengan presiden omon-omon, negara dengan presiden yang dilabel terkorup versi OCCRP, hutan habis oleh SBY, 55 juta hektar hutan diterabas, digunduli selama 10 tahun dia. Menyesal kami, paling gitu mereka. Ya. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.